tentang mana ya? Ini ya. Oke, baik, ini saya share ininya ya. Ya, jadi kemarin 2 minggu yang lalu sebelum kita kuliah di rumah, kita sudah bahas tentang model inventory ya, tapi yang statis, yang ya statis inventory begitu ya. Ada yang dengan parameter tetap dan ada yang berubah parameternya dari sisi biaya maupun dari sisi dari sisi harga ya, yang ada price breaks itu ya, dan yang lain-lain, tapi statis begitu ya, artinya tetap nilai parameternya untuk di setiap waktu, artinya tidak ada dimensi waktu lah yang kita perhitungkan begitu. Nah, kalau yang dynamic ini tentu saja kita akan bicara soal kondisi yang ada perubahan begitu ya, terutama dari sisi waktu. Makanya disebut sebagai dynamic. Ya. Nah, untuk yang inventory dynamic ini kita ada 2 kondisi yang kita perhitungkan atau kita diskusikan di sini, yaitu ada yang tanpa setup cost dan ada yang dengan setup cost. Ya, prinsipnya karena kita memperhitungkan adanya perubahan waktu, maka kita harus perhitungkan dari awal gitu ya si perubahan itu, sehingga keputusan kita itu bisa kita ambil inventory tadi, terutama ya berapa jumlah biaya, berapa jumlah barang atau item yang harus kita siapkan begitu, kita berapa dan kapan kan begitu ya. Nah, jadi kapannya itu kan boleh jadi sekarang untuk seluruh periode sampai akhir masa analisisnya atau nanti kan gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi yang dalam sistem yang dynamic ini berarti kita tidak hanya memutuskan berapa besarnya, tapi kapannya, dalam arti bahwa kita nanti akan melihat dari sisi periode waktu yang berubah gitu ya. Nah, contohnya ini ya, jadi misalnya kita ada ini untuk contohnya adalah barang yang diproduksi begitu ya. Sama aja kalau nanti kita barang yang dibeli juga bisa-bisa saja begitu ya. Nah, di setiap waktu ini ternyata kuantitasnya atau produksinya beda-beda gitu kan. Sehingga biayanya pun berbeda, biaya produksinya ya. Mungkin kalau supaya singkatnya kita lihat kepada contohnya aja ya. Ini ada gini ya, ada suatu pabrik lah begitu ya, memproduksi suatu item, dalam hal ini adalah reflektor ya, reflektor untuk di perapian lah, ini untuk tempat dingin begitu. Nah, di 4 periode waktu ini dia ada kapasitas produksi yang berbeda. Juga dia dimungkinkan untuk melakukan produksi ekstra. Tentu saja kasus ini jangan dilihat secara sempit, gitu ya. Bisa saja ini misalnya bentuk pengadaan ya, kita beli ini ketersediaan di pasar, yang ini yang ekstra ini adalah yang ekstra ini misalnya ini yang ekstra ini adalah untuk tambahan begitu ya. Kita kalau dalam hal ini dia lembur begitu. Ini di mana juga berubah sepanjang periode waktu ini, berubah terus. Nah, sekarang pertanyaannya kita kapan kita harus lakukan yang ini begitu ya. Kapan kita lakukan ini, kapan kita lakukan ekstra produksi begitu ya. Sama aja ini, coba kita kalau kita punya
harus beli gitu, bukan produksi, kapan kita harus belinya, dan kapan kita harus beli ekstra gitu ya. Itu. Nah, kalau kita jumlahkan dulu, ini ngecek ya solusinya, caranya kita cek dulu secara kumulatif apakah memenuhi atau tidak. Ternyata kalau kita jumlahkan secara kumulatif total semua dari supply-nya itu lebih besar daripada demand-nya, lebih dari 20, jadi aman begitu ya. Berarti nanti paling ada sisa 20 ya, ada surplus begitu. Tapi kalau ininya lebih besar, tentu saja berarti kita harus ada masukin yang lain. Oke, nah kalau untuk kasus inventory dengan atau tanpa setup cost, maka cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan tabel transportasi seperti linear programming yang kemarin. Ya, begini caranya. Jadi kita buat tabel transportasi seperti ini. Ini periode waktunya 1, 2 ya, ini periode waktu. Yang ini kurang jelas. Ini ya, ini periode waktunya 1 sampai 4. Oke. Kemudian yang bawah ini adalah ini yang hasil reguler ya, yang biasa, dan ini yang ekstra begitu ya, yang dengan lembur tadi ya. Ini biasa reguler untuk di bulan pertama ini, yang ini bulan kedua, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, ya, ini bulan keempat. Jadi setiap bulan kita putuskan nih ya, kita putuskan apakah kita yang reguler saja atau perlu kita lakukan yang ekstranya di bulan itu, atau ekstranya nanti saja begitu ya, atau kita sekarang dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kita bikin tabelnya, yang ini tadi supply-nya, ini demand-nya yang bawah ya, sesuai dengan bulannya. Nah, yang biaya ini, tabel yang nilai biaya ini tentu saja kalau kita ini 6 di awal, ini kan biaya produksi ya, kalau Anda lihat ini biaya di datanya. Ini ya, biaya produksi itu 6, reguler dan 9 waktu ekstra ya, holding cost-nya itu ada ya angkanya. Holding cost-nya 0,1 kan ya. Holding cost-nya 0,1. Oke. Jadi ini 6, karena ini yang tabel ini itu berarti dari R1 ya kita produksi di bulan pertama, kemudian kita simpan. Berarti kan kalau kita lakukan di sini ya, kalau kita taruh di sini berarti kita buat sekarang tapi disimpan begitu ya. Kalau kita simpan di sel yang ini ya, berarti disimpan kan? Berarti ada biaya holding cost-nya nih. 0,1 kalau sampai 3 bulan disimpan, 2 bulan disimpannya. Ya, 2 bulan berarti kan 0,2 ya. Yang ini adalah kalau disimpan sampai 3 bulan. Oke. Jadi kalau saya misalnya ini saya putuskan yang R1 saya buat yang R1 dibuatnya di R1 ya, di bulan pertama, tapi saya pakai cuman 40 misalnya di sini. Yang 50-nya saya baru pakai di sini. Berarti kan ada 50 kali 0,3 gitu ya. Berarti biayanya itu 6,3. Kalau saya taruh sini yang 50. Oke. Kalau saya taruh di sini semua 90, maka biayanya cuma 6 aja. Gitu ya. Jadi contoh begini, apa penyelesaiannya ya? Kita tahu supply-nya ya, tahu supply-nya. Ini supply maksimumnya ya. Kemudian demand-nya. Ini demand-nya 190 ini. Caranya adalah kita lihat dari biaya terkecil nih. Tentu saja untuk kita lihatnya dari dari demand-nya ya, maksimum demand kita taruh di yang terkecil. Tentu saja kita mulai dari kiri atas nih ya, dari kiri atas kita mulainya. Jadi ini 100, maksimum, ini kan maksimum 90, jadi kita total semua taruh di sini ya. Ini 90 maksimum kita taruh sesuai dengan maksimum yang ini. Tingginya sih 100, tapi karena produksinya cuma 90 ya maksimum 90.
Nah, sisanya dari mana? Sisanya dari sini. Berarti kita harus melakukan ekstra nih. Ekstranya 10 aja karena 100 kebutuhannya kan. Oke, jadi ini kolom yang ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Kolom yang ini oke. Nah, kita pindah ke kolom berikutnya. Ya, kolom berikutnya. 190 dimintanya. Ya, tentu saja kita cari yang terkecil dulu, itu adalah dari harga 6. Yang ini ya. Sama maksimum yang ini. Ini maksimum dari 100. 100 berarti masih kurang 90 kan? 90 ya kalau boleh sih kita pakai yang paling murah. Ini kan pilihannya ini atau yang atas ya. Ke sini udah nggak bisa karena udah habis ini ya, sudah kepakai. Jadi kita masih pada pilihan yang ini atau yang ini. Nah, yang ini kan paling murah yang ini ya, 9. Berarti kita maksimalkan di sini. Maksimalnya 60 karena memang suplainya cuma 60. Ya, 60 sisanya 30. Ya di sini mau nggak mau kan. Berarti untuk sampai kolom kedua kita putuskan bahwa di periode pertama kita lakukan reguler secara maksimum, kemudian ada apa namanya ekstranya juga kita lakukan. Tapi cuma dipakai 10 di periode pertama, di periode berikutnya kita simpan ya untuk periode berikutnya. Tapi dipakai 30. Jadi masih ada sisa ya 10 lagi. Oke. Ini sampai ke sini udah habis, ini oke. Kita bergerak ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya ini tentu saja kita ada 210 ya. Kita ambil yang terkecil harganya 120, masih ada 90. 90, ambil juga yang terkecil kedua 9, ini 80. Masih ada satu lagi 10. Nah, 10-nya ambil dari sini. Ya, taruh di sini karena yang paling murah berikutnya yang ini, yang masih tersedia. Yang ini udah nggak tersedia. Kalau ini masih ada sisa ya mungkin di sini kan karena 9,1. Tapi di sini nggak ada, adanya di sini. Jadi sampai ke kolom ketiga, kita sudah punya kesimpulan bahwa dari hasil ekstra yang pertama tadi dipakai 10, dipakai lagi 30 di periode kedua, dan dipakai lagi 10. Berarti yang terakhir 10 ini biayanya adalah 9,2 ya, karena dia disimpan selama 2 bulan. Oke? Begitu seterusnya, yang berikutnya 160, yang terkecil ini, nah ternyata sisanya masih ada cukup ini dengan 50. Ini 70 ya, berarti sisanya 20 di sini. Oke, jadi kalau ini kesimpulan akhirnya adalah yang ini apa namanya? Jadi kita lakukan semua ya, reguler dan ekstra kita lakukan semua karena pada prinsipnya akan kepakai semua nih, kecuali yang ini. Yang ini dia nggak usah dipakai sebetulnya. Artinya dia cukup 50 saja, nggak usah sampai 70 ya. Gitu. Nah, total biayanya tinggal dikalikan saja ya, 90 kali 6, 10 kali 9, tambahkan ini juga 30 kali 9,1 dan seterusnya. Oke? Ya. Ini yang tanpa setup cost. Jadi sekali lagi kalau apa namanya dynamic inventory tanpa setup cost itu berarti kita menyelesaikannya dengan tabel transportasi ya, seperti di linear programming kemarin. Oke? Ya, ini tinggal jumlahnya saja. Sorry. Oke, ya jumlahnya tinggal itu hasil jumlah akhirnya ini ya. Oke, nanti silakan dilatih lagi. Nah, satu lagi ini yang model dengan setup cost. Nah, kalau dengan setup cost ini kita harus hati-hati karena kalau dengan setup cost itu kita juga kalau tadi yang sebelumnya kita bisa karena nggak ada setup cost-nya kita bisa dilakukan aja di depan semua kan. Kalau setup cost kita kalau dengan begini ini berarti setup cost-nya kita taruh di mana, di sini atau di mana begitu ya. Jadi artinya di setiap periode kita bisa mengambil keputusan yang terpisah begitu ya. Jadi yang dengan setup cost itu yang membutuhkan penyelesaian dengan yang disebut dengan sistem dynamic ya. Sistem dynamic itu apa? Ini sistem dynamic itu adalah suatu pendekatan yang memperhitungkan mana ya ini ya. Ini kalau kita
lihat dulu ke sini ya, ini sistem dynamic. Itu adalah contohnya misalnya shortest path ya. Shortest path itu ini banyak diperlukan ya analisis ini untuk misalnya kalau transportasi ya, di transportasi ini sangat banyak digunakan, tapi juga di dalam critical path method ya, CPM, teman-teman di manajemen rekayasa konstruksi juga sangat banyak menggunakan ini. Tapi juga di elektro, bahkan di mana, di teman-teman di yang molekular science itu juga banyak pakai ini ya, shortest path. Oke, nah contohnya begini. Jadi kalau misalnya kita ini shortest path itu rute terpendeknya, ini contohnya ada jalan lah ya atau koneksi antara satu kota dan kota lainnya. Nah sekarang kita ditugaskan dari titik 1 ke titik 7 itu rute terpendeknya mana, ini misalnya jarak gitu ya, jarak atau biaya. Kalau biaya kita sebut sebagai apa, cheapest path ya, rute termurah. Kalau jarak ya berarti rute terpendek begitu ya, atau kalau misalnya waktu ya waktu terpendek ya, tergantung sama ininya. Tapi ini di contoh kita bicaranya jarak ya, jadi ini rute terpendek. Oke. Untuk mencari rute terpendek, nah kita bisa lakukan secara terpisah seperti ini, dipisah-pisah ya. Ya, cuman yang namanya sistem dynamic itu kalau terpisah-pisah begini, hati-hati kita bisa terjebak pada namanya lokal optima ya. Jadi optimum yang lokal begitu. Contohnya gimana? Misalnya saya kalau cuman hanya memperhitungkan per masing-masing titik, kita bisa terjebak ya. Misalnya ya, satu ini kita ya lihat yang termurah mana, oh ke sini ya, yang terpendek ke 5 kan. Dari 5 yang terpendek kemana? Oh ke 6 ya, ke 6 kan. Sorry, dari 1 ke 4 kan, dia 5 ya, harganya 5. Dari 4 yang paling pendek itu ternyata kalau ini sih memang betul ke 5 ya. Tapi kalau ini yang pendek misalnya ke 6, nanti kita bisa terjebak lewat sini. Padahal secara total ada rute lain yang memang awalnya itu ya mahal, tapi di sininya lebih murah. Ya, itu bisa terjebak begitu. Oke. Jadi contoh misalnya ya, ini karena saya memperhitungkan secara terpisah-pisah, ini saya ambilnya ke sini misalnya ya. Sorry, misalnya ini saya ganti, ini misalnya saya ganti 4 gitu ya. Ini 4 ya, bukan 7. Nah, saya ke sini kan. Kalau saya saya ke sini nih. Ya, saya ke sini. Ke sini, terus dari 2 ke sini 5, dari 5 sini ya, 4, 16, 21, 9, 16, 25 ya. 4 tambah 12, 16, 25 ya. Jadi saya dari 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 7. Ya. Karena apa? Karena saya dari awal sudah memutuskan mencari titik yang terdekat gitu. Ini kan keputusan satu step aja ya. Saya ambilnya ke 4. Nanti dari sini 2 ternyata ya nggak ada pilihan, dari 2 harus ke 5. Ya, padahal 2 ke 5 ini mahal begitu. Ya, 12 begitu dibanding lainnya. Lumayan mahal. Nanti dari 5 ya udah 9 kan. Jadi 4 tambah 12 tambah 9, 25 ya hasilnya. Nah, ini lebih kecil kalau kita pakai yang ini, 4 tambah 7, 11 tambah 9. Berapa? 5, 12 tambah 9 ya kalau ke sini. Ke sini, kemudian ke situ. Ya, ini contoh bahwa sistem dynamic itu hati-hati ketika menyelesaikannya secara terpisah. Memang caranya begini, kita harus pisah-pisah ya, kita harus lihat satu-satu begitu. Tapi untuk kita bisa memutuskan mana yang terbaik, kita tidak bisa hanya
melihat pada satu periode saja. Ya, periode ini misalnya kita yang termurah ya cuman ini kan. Ini termurah ya. Ya udah kita ini kita ikutin yang termurah begitu ya. Ini ternyata di sini dia terjebak begitu ya. Mau nggak mau dia lewat ini. Jadi artinya apa? Kalau kita mau dapat yang paling minimum ya kita harus lihat secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan. Nah, untuk bisa menentukan mana yang paling murah ya langkah yang paling mudah kita analisis semua pilihan ya, semua kombinasi. Jadi dari semua 1 ke 2, oke 4 ya, tapi jumlahin dulu nih sampai ke ujung dari 2 ke 5 ini 25. Kemudian dari 1 ke 3 8, 3 ada 2 ya. Pilihannya ada 2. Oke, cari yang termurah lah. Jadi dari 3 itu 8 tambah 8 16 tambah 9 25 juga ya. Ini 25 juga kalau ketiga. Ya. Nah, kalau keempat ternyata ini 5 kemudian tambah 7, 12, 21 ya, tambah 9. Jadi kita melihat semua kombinasi ya, jangan terjebak sama satu saja. Nah, ini contoh yang paling mudah ya, sama juga dengan yang inventory tadi. Inventory juga sama, kita menggunakan pendekatan seperti itu. Ya, bentar, mana tadi? Ini ya. Nah, di sini juga sama ya. Kita langsung ambil contoh aja ya. Ini kita punya 3 periode dengan demand yang berubah. Setup cost-nya pun beda-beda. Ya. Dan holding cost-nya juga sama, beda-beda. Ini juga disebutkan bahwa untuk 3 unit pertama, dia biaya produksinya 10, tapi di atas 3 unit itu 20. Ya. Jadi 4 ke atas $20. Nah, sekarang jadinya kita lakukan tadi ya pendekatan seperti yang sistem dinamik kita coba-coba semua ya. Ini contohnya kita coba kan, ini jumlah penyimpanan jumlah inventory-nya mau berapa produksinya, kita mau lakukan mau 1 mau 0 ya, kita nggak produksi, atau 1 2 sampai 6. 6 itu adalah jumlah ini ya, X yang diperlukan itu sesuai dengan demand-nya ya. Demand maksimumnya kan 4 ya. Sedangkan ini kita ada X1 1 ya. Jadi artinya di gudang kita, di inventory kita udah ada 1 ya, X1 udah ada 1. Pertanyaannya kita di X2 mau beli berapa gitu ya, mau nyiapin berapa. Oke, jadi kita mulai dari 0. Artinya 0 itu berarti kita nggak, di periode yang kedua itu kita nggak usah pesan atau kita nggak usah buat gitu ya, karena di S1 kan udah ada ya, di gudang udah ada 1. Jadi ini semua kemungkinan kita cari ya, kita coba dari mulai kita tidak membeli atau memproduksi barangnya di di periode kedua sampai jumlahnya 6 atau semua sesuai dengan kebutuhannya ya. 6 itu kita beli ya, jadi mulai 0 1 2 3 sampai 6 itu kita coba. Oke. Nah, kemudian kita hitung ya, pertama adalah dari ininya ya, dari biayanya. Jadi 23 itu dapatnya dari mana? Itu adalah ini Z1-nya ya. Z1-nya itu adalah jumlah yang kita akan beli ya, atau kita produksi dalam hal ini ya, kita produksi. Jadi Z1 bahan produksi, X1 itu ya, Z1 yang diproduksi, X2 itu adalah yang disimpan. Ya, jadi tentu saja karena demand-nya di tahap pertama itu 3 ya, demand tahap pertama 3, padahal kita sudah ada 1 di gudang, maka kita perlu mengadakan 2 dong ya di periode 1. Oke. Perlu mengadakan 2. Tapi yang mau disimpan untuk periode berikutnya bisa 0, bisa sampai 6. Ya. Bisa 0, bisa sampai 6. Ya, termasuk dengan yang kita buat gitu ya. Gitu. Jadi yang ini adalah untuk yang kita buat.
ya kita produksi yang atau kita adakan begitu. Yang ini adalah untuk yang kita simpan. Makanya ini minimal 2 karena kita sudah ada 1 di gudang. Jadi minimal 2, tapi maksimal itu adalah 6 ya maksimal ya ditambah dengan yang kita buat sekarang. Ya, biar kita buat sekarang ini kan D1-nya 2 nih demand-nya ya. Kita buatnya sampai maksimal 6, jadi 8. Ya. Jadi mungkin nanti terakhir ada lebih 2 ya. Nah, kita semua coba jumlah yang dibuat, nah ini jumlah yang disimpan. Jadi kalau kita dengan 2 saja kita buat, maka ini biaya produksinya, biaya penyimpanannya nggak ada kan. Jadi biaya produksinya adalah cuman 2, berarti 2 kali 20 ditambah K-nya 3 ya. K-nya 3, jadi 23. Oke. Nah, contoh lagi mungkin kita ambil yang nomor 3 juga sama ya, karena ini yang 4. Yang 4 itu berarti 4 itu ini ya. 30 itu untuk 3 pertama ditambah 20 kali 1 ya. Jadi 50, K-nya 5. K-nya berapa? Periode 1 3 ya. Jadi mana ini? 20 50, K-nya 3 ya, 53. Ini yang ini ya. Dengan 4 itu 53, tapi ditambah dengan karena kita akan menyimpan 2 gitu ya. Kita akan menyimpan 2 berarti 2 dikali 1 ya untuk holding cost-nya. Jadi 53 tambah 2. Gitu ya. Jadi contoh saya ulangi lagi, yang 4 itu adalah biaya produksinya, ini seperti persamaan di sini. Ya, persamaan di sini. Seperti persamaan yang ini, bahwa ini adalah 30 ditambah 20 ya, dan 1 ini kan 4 kurang 1 jadi 50 tambah K-nya 3 ya. Ini K sama 3 jadi 53. 53 dan kalau kita bikin 2 kan berarti akan disimpan 2 ya. Kenapa ini kok cuma diagonal saja, karena dari 4 yang dibuat D-nya kan 2 ya, demand-nya, jadi pasti akan dikurangi 2 begitu. Jadi sisanya 2. Makanya ini di diagonal saja. Oke, lakukan semua, dihitung, dan kita coba lihat mana yang paling murah gitu ya. Yang paling murah itu ya ini ya. Paling murah ya ini ya, 23 begitu ya. Oke, sementara kita simpan dulu. Ini kita tahu ya, seperti kayak tadi yang shortest path, kita lihat yang pertama dulu. Udah tahu kita mana yang paling murah, tapi belum tentu yang paling murah ini akan mengarahkan kepada jalur berikutnya yang murah juga. Kan gitu ya. Jadi kita tandai saja dulu. Coba kita kemudian maju ke inputnya kepada periode berikutnya ya. Nah, periode berikutnya itu dengan cara yang sama, tapi ini adalah kita punya tambahan lagi kalau ada sisa ya, ini dari periode sebelumnya ya, periode sebelumnya. Oke, jadi kita akan lihat tabel sebelumnya ya. Contohnya misalnya yang ini ya. Jadi ini juga sama, X3 mulai dari 0 sampai 4 ya, sampai 4 itu adalah dari jumlah ininya ya, demand-nya 0 sampai 4. Oke. Ya, yang ini D sampai 6, ini kebutuhannya ya, yang disimpannya, karena sisanya ya dari sini kalau dikurangi dengan yang D pertama tadi 2 ya, D2-nya 2 ya berarti 4 kan ya. Ya, ini 6 adalah maksimum sampai D plus S3 ya, X3-nya. Kemudian ini adalah kalau dia dikurangi dengan X3 ya, sama D2, sama D2, kurangi D2 ya, ini 4-nya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini sama, ini juga tadi, kalau misalnya kita Z-nya 0, kita nggak produksi ya berarti 0 kan.
ini 0. Tapi kita tambahkan faktor yang belakangnya itu 50, 20, apa namanya, tambah ini ya, H2X3 plus F1, ini adalah dari sebelumnya, begitu ya, dari sebelumnya. Nah, jadi kita punya hitungan untuk periode kedua dengan menambahkan dari ini sebelumnya, ya, dari sebelumnya X3-nya 0 gitu ya, D2-nya 2 ya dikurangi dengan Z2 ya 0. Gitu ya. Ini untuk periode berikutnya. Nah, periode berikutnya juga sama lagi ya, kita lakukan lagi, tapi tentu saja ininya adalah hanya sampai 4 dan ininya ya 0 aja ya, 0 aja karena ininya akan kepakai sampai 4 D-nya. Ya, D-nya 4 kurang 4 kan 0. Cuma 0 saja. Yang tadi dilihat apa namanya? Dilihat minimumnya juga ya, dilihat minimumnya. Yang ini dilihat minimumnya. Oke. Ini kan ya udah ini satu arah aja sehingga sesuai dengan sama yang tadi shortest path juga kita akan mundur nanti jalannya ya dari sini. Ini berarti kita ambil 3 begitu ya. Z3-nya 3, kemudian kita mundur ke belakang. Kalau 3, kemudian ini yang paling murah adalah, ya kalau Z-nya 3, ini yang paling murah adalah yang ini ya, yang ini berarti yang ini. Ya, jadi Z ininya juga Z2-nya 3 juga, dan Z1-nya 2 ya, mundur ke belakang dengan biayanya 99. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu bentuk dari sistem dinamik ya. Kita coba semua. Begitu kombinasinya kita coba semua dengan menginikan apa? Men-trace balik dari belakang dari belakang ke depan. Ya, begitu. Ini yang minggu kemarin bahannya saya ini kan. Nah, silakan nanti. Nah, ini ya kemarin juga berkaitan sama apa namanya? Berkaitan sama mites. Saya sudah periksa. Memang kayaknya ada beberapanya agak lumayan banyak begitu ya yang ya ada apa namanya yang kita bisa perbaiki. Ini kita nggak tahu, belum tahu ya, mudah-mudahan sih cepat, tapi kalau misalnya sampai ujian akhir kita masih kuliah di rumah, nah mungkin ya nanti ujiannya juga seperti apa kita belum tahu ya. Mungkin apakah ujiannya juga apa namanya online begitu atau cuma tugas saja, kita belum tahu. Tapi ini kesempatan kita untuk memperbaiki nilai UTS ya. Jadi nilainya tidak akan saya keluarkan dulu, mungkin silakan diperbaiki saja. Nah, perbaikannya sebetulnya ini ada tugas juga untuk yang sistem dinamik ya. Kemarin di bahan kemarin saya belum masukin, tapi ini silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan ke ke asisten. Kalau yang untuk perbaikan tes kita itu saya silakan untuk Anda yang mau memperbaiki. Kalau yang merasa sudah oke, sih bebas saja ya, mau memperbaiki atau enggak juga bebas, tapi ya mungkin silakan aja Anda akan perbaiki atau tidak, Anda putuskan sendiri. Ini caranya adalah supaya Anda tidak tidak terlalu lama. Saya minta kalau bisa minggu depan Anda kumpulkan ya, tapi tugasnya gampang. Jadi yang dari bahan ini ya, yang dari bahan ini pernah saya kasih ya. Kalau belum nanti silakan, nanti saya akan kirim lagi. Nah, ini silakan Anda buat
Ya, dari ini Anda selesaikan ya secara simplex begitu, dari yang primalnya dan jualnya ya Anda selesaikan secara ini. Anda silakan cek hasilnya dengan Excel ya. Anda kan sudah bisa bikin Excel-nya mudah, tapi tabel simplexnya Anda buat ya. Ini untuk dua soal ini. Anda kerjakan masing-masing. Nah, karena kita kalau supaya saya tahu Anda yang mengerjakan, jadi Anda tulis tangan ya, Anda tulis tangan, nanti gimana caranya, apa difoto, dikirim, atau di-scan, silakan. Tapi Anda buat di tulis tangan. Ya, ini untuk memperbaiki MITES, jadi ini Anda kumpulkan ke saya, minggu depan dikirim via WA atau email, saya nanti akan share alamat email saya. Ya, Anda tulis tangan di kertas biasa ya, HVS atau A4, kemudian Anda scan atau foto dan dikirim. Oke? Ya, ini Anda selesaikan untuk minggu depan. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa memperbaiki nilai MITES. Oke? Itu, dan kenapa minggu depan? Supaya Anda nggak kelamaan. Ini kan mestinya udah lewat ya si ininya, apa namanya, si LP ini udah kita nggak singgung-singgung lagi. Kalau kelamaan nanti ya nanti Anda mestinya udah konsentrasi ke topik yang lain. Ini masih di sini, saya pikir nggak sehat juga ya, sebaiknya Anda di sini ya. Oke, jadi minggu depan saya tunggu bagi yang mau memperbaiki nilai UTS-nya, silakan ini dikerjakan. Nanti saya kirim via WA ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pakai audio juga silakan kalau mau bicara. Kalau yang tadi bahan juga yang dynamic tadi, silakan tugasnya dikerjakan. Kalau itu kumpulkan ke asistennya. Kalau yang tadi untuk MITES kumpulkannya ke saya. Jadi nanti saya akan periksa. Itu perbaikan UTS ya. Ya, jadi nanti saya kirim ulang deh ya yang tambahan tadi. Anda selesaikan dengan simplexnya ya, selesaikan dengan tabel simplexnya untuk kasus primalnya dan dualnya ya. Selesaikan dengan tabel simplex lengkap untuk primal dan dualnya. Tulis tangan ya, tulis tangan, di scan atau foto yang jelas. Kirim saya. Ya, ini ke
paling lambat minggu depan tanggal 31 ya. Jam 24. Oke, gitu ya. Oke, kita break dulu sebentar 5 menit. Saya turun dulu, nanti balik lagi ya.